Jangan terselip di dalam hati untuk menjadi orang-orang yang mengetahui rahasia takdir baik dirinya maupun orang lah. Jangan. Sungguh jangan. Jikalau itu ada terjadi pada dirimu, maka justru Allah akan menjeratmu dengan apa yang kau harapkan itu. Artinya dijerat, jenengan ini, kita ini roh susah untuk bisa kembali pada Allah dalam bentuk makrifat Allah, nggak bisa. Kalau sholatmu kau mencari pahala, sholatmu mencari surga, sholatmu mencari biar dikatakan orang-orang yang saleh, maka justru tindakan dalam dirimu itu akan menjadi bumerang alias jeratan nafsu terhadap ruhmu sehingga tidak bisa sampai pada Allah. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ana wa khususan ila jami'il arwah fi hadil maqam wa masyayikhina wa Syekh Ibnu Abdillah wa furuhi wa usulihi wa masayikhihi wa ahli baitihi sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ketika satu hamba sudah menyadari tentang kebenaran ajaran Rasulullah ini yang berada di jalur dinul haq, dia perlu selalu diawasi. Bentuk pengawasannya adalah diberikan beberapa motivasi baik tentang ilmu maupun tentang laku. Sebab diri kita sebagai manusia ketika saat awal sudah ada iman di dalam dirinya untuk membetulkan ajaran Rasulullah ini,
tidak sedikit wa yasudduna an sabilillah, tidak sedikit banyak di antara samping, kanan, depan, luar beliau yang tidak menyetujui. Mereka berupaya untuk menghalangi si murid tersebut supaya tidak sampai pada Allah. Oleh sebab itu, inilah yang kami maksud wajib selalu diiringi dengan beberapa pengetahuan tentang ilmu dan laku. Tidak berat orang-orang dekat kita yang tidak setuju kita hadapi. Lebih-lebih di dalam tubuh kita sendiri, yaitu anak, istri, suami, saudara yang tidak mau bahkan menyalahkan tentang keimanan di dalam diri kita yang mengikuti ajaran Rasulullah ini. Yang kedua, bagi seorang salik ketika sudah melakukan suluk, harus ditekankan untuk evaluasi diri. Jangan sibuk mengevaluasi orang lain. Evaluasi, meriksa diri kita masing-masing. Itu lebih baik daripada pertama mengevaluasi celah kesalahan orang lain. Yang kedua, lebih baik si salik itu berevaluasi diri dari beberapa guyub. Apa guyub? Sifat-sifat yang selalu gandoli terhadap si salik untuk usul datang Allah. Itu lebih baik kita evaluasi diri masing-masing seperti ini daripada kita kedorong dengan satu niat ketika si salik suluk itu mencari, mengetahui beberapa kegaibannya di dalam alam mukasyafah. Ini lebih baik yang harus dilakukan si salik ketika suluk, berevaluasi diri. Berkenaan dengan hal itu, Syekh Ibnu Athaillah menuangkan makalahnya yang nomor 40 tentang penekanan si salik supaya evaluasi diri alias ngerabak jitoke dewe. Ojo sibuk ngerabak jitoke wong liya. Ojo sibuk ngerabak celahnya orang lain. Si salik ketika sudah suluk seperti ini, Bapak Ibu, gak butuh pinter tentang ilmu syariat, gak butuh. Gak kudu harus
isok maca Quran fasih. Tidak harus dia ahli dalam ilmu fuqaha, ahli dalam ilmu hadis, ahli dalam ilmu Quran. Semua itu ra ono gunane. Saya katakan ketika si Salid dalam keadaan suluk nuju dateng Gusti gak butuh kuwi. Mengapa saya katakan itu rakono gunane, tidak ada gunanya? Karena itu tidak mendorong jiwamu, mendorong ruhmu untuk menuju Allah. Enggak. Justru akan mendorong dirimu berbagai banyak wirid ya, yang tujuannya itu berbagai macam, yang masuk di dalam satu karomah. Justru itu nanti akan mengganjal perjalananmu untuk tidak sampai bisa ke sana. Dicoploki kabeh iku. Rumangsa alim coplok ana. Rumangsa sugih coplok ana. Status kita di hadapan manusia semuanya itu harus dilepas. Harus dilepas. Kalau tidak kau lepas, jangan harap kau salah satu hamba yang diizini Allah untuk bertemu. Tidak akan. Tidak akan. Wong aku kepala desa kok, ya harus ono ngarep. Bapak ibu nggak bisa, harus dilepas. Makanya mengapa Allah mengisyarahkan salah satu dalam rukun haji yaitu tawaf. Wajib semuanya itu berpakaian sama. Artinya bagi laki-laki hanya pakai ihram, pangkat diletakkan. Semuanya yang tadinya kalau tidak pakai jinwol nggak mau, pakaiannya tadinya sutra sudah ditanggalkan. Semua sama. Padahal itu menghadap lambang Ka'bah segi 4 kubus yang terbuat dari batu, yang tidak jauh batu itu tidak jauh berbeda dengan batu kali. Tahu batu kali ya? Menurut saya tidak istimewa hakikat. Kalau istimewa itu nemplek emas bisa diambil baru istimewa. Setiap putaran ngambil sak lempeng. Itu istimewa. Enggak Pak, batu. Lah, manusia banyak terjebak di dalam seremonial tentang penghambaan pada Allah di situ. Banyak terjebak di situ. Bahaya. Ketika melihat Ka'bah nangis duduk-duduk Pak. Wis
nggak pernah melihat Ka'bah, ketika tawaf dia melihat Ka'bah nangis. Nangismu itu nangis bujuk. Kalau yang dimaksud lambang itu yang kau sembah, sesatlah kau. Ruhmu sesat. Ruhmu sesat. Ini kritikan seluruh dunia loh Pak. Saya katakan ini kritikan seluruh dunia. Ya. Gak hanya orang Indonesia saja, seluruh dunia. Saya mengkritik seluruh umat Islam, seluruh dunia ini. Sudah waktunya saya bicara seperti itu. Biar ruhmu tidak tersesat. Bukan perkara saya melarang Anda untuk melakukan tawaf di sana. Enggak. Jangan kau terjebak di seremonial ibadatul jawareh sehingga ruhmu itu menuduh bahwasanya yang kau sembah itu adalah Ka'bah yang seperti itu. Bukan. Kemarin saya bahas di mana itu di Jember. Man ra'a kaun, barang siapa melihat makhluknya, apa yang terjadi di situ? Dua akibat. Pertama, kaun itu justru akan menutupi hatimu terhadap al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaun itu apa? Al-kaun ay al-mukawwanat. Apa? Perkara yang diciptakan. Jadi hatimu justru akan ditutup. Yang kedua, ruhmu akan tersilaukan dengan mukawwanat. Laksana kau tidak akan pernah bisa melihat wujud matahari karena kau tersilaukan dengan sinarnya matahari. Silakan ibadatul jawareh kita tegakkan, tetapi tolong ruhaniyahmu benahi dengan ajaran Rasulullah ini. Kalau tidak, kau pasti akan terjebak di seremonial ibadatul jawareh, ibadah zahiriyah saja nanti kau. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita sudah terjebak di dalam seremonial ibadatul jawareh, secara otomatis kau tidak akan pernah evaluasi diri dan sibuk kau evaluasi orang lah, yang dalam intinya kalau siapapun tidak mengikuti saya salah. Kayak pangeran ngombe kopi po cek tambah sehat lah ngoten Pak nggih. Penak sampean nek kono kedep kopi iso ngombe karo ngrungokno tok kene nyocot. Cek padha dulur kono iso rokokan ya sikine ya apa carane golek momen tersendiri. Ngoten lho Pak. Wis. Tetapi jikalau kau mau membenahi perilaku rohaniyahmu, aku yakin orang yang bisa mengevaluasi diri adalah orang yang sadar diri. Sedangkan orang yang sadar diri adalah orang yang sadar bahwasanya diri hidup ini bukan diri makhluk, tapi diri hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas ngaji Jaya Baru, bebas ngedep rondo yo bebas. So aku nanggone apa nang Jakarta Pak, numpak uluk motor uluk ya arek-arek. Nah kono kok baik menawa Gusti Allah nakdirno ketemu Mbak Desi. Jare garwa kula sampean jak mantuk.
Ya nek gak ndek bojo ya dikeplaki bojone. Pun berarti golongan yang bisa gerabak jitoknya sendiri. Gerabak itu apa Pak? Meraba jitoknya sendiri. Jitok itu apa Pak? Meraba. Ya wis jitok nih. Jitoknya sendiri adalah mereka yang sudah sadar diri akan Allah dalam dirinya. Orang yang ahli hijab nggak akan pernah bisa Pak, karena nggak ndalan, karena tidak mengerti bagaimana cara untuk evaluasi diri itu. Pun qala musannifu rahimahullah, pasal atau makalah 40, tasawufuka utawi oleh bronto siro, bronto evaluasi. Ayyuhal murid, hu wong sing suluk nuju wusul Allah. Bronto ilama maring perkara batona kang kesimpen apa mafika ing dalem awak dhewe ira, nyatane ma minal uyubi saking pira-pira celane ati. Saking piro-piro celane hati. Apa yang dimaksud celanya hati? Olehnya Anda mengevaluasi diri yang ada di dalam dirimu tentang celone hati. Apa celone hati? An-nafsaniyati karya wasu'il khuluq wal mudahana wa khubur riyadah wa khubur riyasah. Apa itu? Pengakuan-pengakuan di dalam diri Anda tentang haknya Allah. Seperti celonnya hati. Celonya hati itu celo. Bahasa Indonesia celo itu. Celanya hati. Karya muncul riya. Pamer. Dalam diri hati ini merasa diri kita yang berafal. Diri kita yang punya, diri kita yang alim, diri kita yang hanya merasa diri kita, ada rasa iman di dalam hati kita bahwasanya kita hamba, itu sudah dikatakan riya. Ini celah. Kalau riya bahasa syariat kita tampilkan di mata manusia lain, ini tidak. Kita sendiri, tapi di dalam hati ada keimanan bahwasanya kita yang alim, kita yang kaya, kita yang apapun yang berperan, itu sudah riya. Dan ini juga sering terjadi tidak hanya di tengah-tengah kita keadaan sendiri, lebih-lebih sering terjadi ketika saat di tengah-tengah banyak manusia. Ini fakta, Pak. Wasu'il khuluqi lan eleke pekerti. Jadi akhlak kita di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah itu selalu melalaikan Allah.
Ini termasuk celahnya hati kita. Dan ini harus kita gerabak sendiri, Pak. Jangan menunggu orang lain gerabak. Gerabak itu meraba, jangan. Wal mudahanati termasuk lemai iman. Lemai iman itu ngeten. Ini kan mau tahun politik ya, Pak. Lemai iman, kau sudah tahu kalau pemimpin calon itu adalah golongan nurul iman. Anda disikat uang 50 gelendang wis. Aku akan memilih orang yang memberi uang saya. Nah itu lemah. Tidak kau lihat figurnya bagaimana. Yang dalam rumus katanya yang penting uang. Politik 2023-24 kita jadikan uang tidak payu. Tahu uang nggak payu? Uang nggak laku. Artinya jangan kau gadaikan dirimu, imanmu dengan hanya 100-200 ribu. Rugi, Pak. Orang yang jadi pemimpin dasar karena didasari karena pengeluaran terlalu banyak, maka pasti dia akan disibukkan bagaimana cara modal kembali. Itu pasti, udah rumus. Gak mungkin kita menjagakan mengharapkan hasil omset kita sendiri, nggak mungkin Kak. Pasti akan mengharapkan hasil daripada di luar omset pabrik kita, nggak mungkin. Harus pos-pos mana yang bisa aku ambil. Udah. Itu tidak menjadi rahasia umum, Pak. Udah. Makanya saya sadarkan masyarakat tentang masalah iman yang seperti ini. Tapi jikalau yang kau pilih orang yang tidak memberikan apapun terhadap dirimu, dan dirimu sudah tahu bagaimana sepak terjang figur seorang yang betul-betul bisa membawa amanah, dan apabila dia akan dijadikan Allah di situ, dia tidak sibuk akan mencari modal masalahnya dia tidak mau, hanya modal dengkul, modal iman. Bahasa Jawa modal dengkul gitu. Nggak sibuk, otomatis disibukkan hatinya bagaimana kami bisa mensejahterakan masyarakat saya seperti para khalifah, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan keluarga atau pribadi. Itu beliau. Bahasa guyon, ya maklum gak modal, orang tidak upik, untung-untung dadi. Sing gak dadi yang greges, Pak, entek wakeh gak dadi, akhirnya mulai sempakan tok sobo kali sama ngami-ngami ngono iku. Pun tasawwufuka ayyuhal murid ila ma batana fika minal uyub. Olehnya si murid mengevaluasi hatinya dari berbagai sifat yang celah, wa hubbir riyasati, cintanya hati menjadi kepala, entah kepala apa, kepala RT, kepala RW,
kepala desa, kepala dusun, kepala daerah, provinsi, bahkan nasional. Cintanya terhadap kepala, ingin jadi kepala seperti itu, termasuk hubir riyasah, itu adalah al-ghuyub, termasuk celahnya hati. Apabila si salik tadi estu belum sampai pada makrifat Allah. Ini namanya salik itu kan sik suluk toh Pak, sik dalam perjalanan. Kecuali al-arifin ketika saat muncul di dalam dirinya hubbur riyasah, ingin jadi satu pemimpin, entah golongan pemimpin organisasi, istighosah atau apapun. Aku yakin di situ beliau-beliau itu mengutamakan kepentingan umum. Gak ada unsur politik untuk menjatuhkan orang, enggak. Yang kedua pasti dia di situ ingin untuk mendandani, membenahi. Kalau tingkatan daerah, pejabat-pejabat struktural, bagaimana Anda menjadi orang yang terbawai amanah dengan benar? Pasti seperti itu Pak. Pasti. Wal jahi, termasuk kedudukan, gila dengan kedudukan. Ketika si salik mempunyai kepinginan hal itu termasuk celah di dalam hati. Karena apa? Si salik belum mampu untuk melihat di kiri, di kanan, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di dalam, di luarnya mukawwanat. Enggak mampu. Namanya si salik, si perjalanan. Melihat Allahnya belum Pak. Lebih baik si salik itu gerabak jitoe alias mengevaluasi diri dari perkara yang menjadikan celahnya hati, iku khairun, lebih bagus seperti itu, minta sawufika, katimbang si salik tadi berontok ilama khujiba angka minal ghuyub, mencari karomah, kesakten, rahasia-rahasia takdirnya Allah. Ingin bagaimana ekonomi saya itu omsetnya lebih. Mohon maaf, omset lebih disebabkan karena ada karomah atau basa Jawa ngingu pesugihan. Maaf ya, sekali lagi maaf. Ada di antara salik itu ketika suluk sudah diajarkan dzikir, yang dzikir itu sudah masuk di sirul asrar, punya kepinginan jadi orang sakti, menjadi dukun, mencari karomah. Qala Syekh dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin kau bisa diterima istiqomah belum kok sudah mencari karomah? Jangan dulu jangan. Benahi keistiqomahmu dalam
berzikir pada Allah. Artinya Bapak, ketika kita kholwat, jangan terselip di dalam hati untuk menjadi orang-orang yang mengetahui rahasia takdir baik dirinya maupun orang lah. Jangan. Sungguh jangan. Jikalau itu ada terjadi pada dirimu, maka justru Allah akan menjeratmu dengan apa yang kau harapkan itu. Artinya dijerat, jenengan ini, kita ini roh susah untuk bisa kembali pada Allah dalam bentuk makrifat Allah, nggak bisa. Kalau sholatmu kau mencari pahala, sholatmu mencari surga, sholatmu mencari biar dikatakan orang-orang yang saleh, maka justru tindakan dalam dirimu itu akan menjadi bumerang alias jeratan nafsu terhadap ruhmu, sehingga tidak bisa sampai pada Allah. Nggak bisa. Aku tidak sentimen atau tidak menyalahkan mereka yang patuh dengan hukum zahir, tidak. Saya juga hanya menasehati saja. Jangan begitu. Tanggalkan semua apa niat yang ada di dalam dirimu seperti itu. Apakah tidak sadar kau setiap apapun ibadah yang terjadi, di belakang niat pasti ditutup kalimat lillahi ta'ala. Bapak Ibu, jadi lebih baik kita evaluasi diri bentuk celahnya hati kita, daripada kita itu mencari karomah, mencari kesakten, intinya di dalam dunia mukasafah. Udah, itu tanggalkan. Sudah cukup bagi kita untuk melaksanakan petunjuk bagaimana caranya kita berzikir di sirul asr, di tahapan su'aul basyirah ke ainul basyirah. Sudah cukup itu aja. Urusan Anda memakai media atau tidak jadi masalah. Urusan Anda itu berwasilah atau tidak tergantung. Saya tanya, kau solo itu kan tujuannya usul nang Allah toh, sambung nang Allah toh, bukan ke makhluk toh. Yang kedua aku tanya, Muhammad Rasulullah itu makhluk apa pangeran? Oke, kalau begitu jangan kau terlalu fanatik dengan wasilah sehingga menggagalkan sambung hatimu terhadap Allah. Saya longgarkan, silakan kau bertawasul, berwasilah terhadap para aulia, para ambia, para mursalin, silakan. Tapi robitohmu, penghadapan hatimu hanya pada Allah. Hidup baik yang di dalam maupun di luar, semua mukawwanat. Mukawwanat adalah makhluk. Jangan rohmu kau hambakan diri, kau pujakan diri terhadap makhluknya. Jangan. Ini pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah terkait masalah penyembahan, terkait masalah pujaan dan pujian. Jangan pernah kau memuja, memuji, bahkan menyembah pada diriku, kata Rasul, kecuali sembahlah siapa yang ku sembah.
Makalah 39 mendidik kita bagaimana cara kita untuk melihat di kanan, di kiri, di belakang, di muka, di depan, di belakang tentang al-haq, Allah yang kita sebut sebagai hidup. Itu jangan melihat makhluknya. Rasulullah sudah berpesan, itu tingkatan Rasulullah. Tinggal pertanyaannya, kita sebagai umat mengarahkan terhadap makhluk apa mengarahkan pada Allah. Saya berpesan khususnya Anda yang sudah tergabung di dalam Dinul Haq, manakala ada orang siapapun, apakah tabi'in, ulama siapapun, latar belakangnya apakah dia dzurriyyah Rasul, apakah bukan, apakah sayyid atau ulama-ulama, kalau mengarahkan hatimu memuja terhadap makhluk, tolong tinggalkan. Tolong tinggalkan. Artinya tinggalkan waktu ceramah terus kui ngalih duduk. Tinggalkan artinya hatimu jangan mengikuti arahan. Karena mereka wayasudduna an sabilillah, pertama. Kedua wayabghunaha iwaja, itu pasti akan membengkokkan pujianmu, penghambaanmu pada Allah, dibengkokkan terhadap makhluk. Karena beliau-beliau itu memakai akidah akal, memakai sistem akal. Satu contoh, kau tahu di Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru sing ngaji ku tahu gendeng, ya kau tahu isi materinya otomatis, yang ngaji gendeng otomatis isi materinya menyesat. Lawang gendeng gak waras alias. Satu contoh, dia pasti beriman yang menyatakan itu adalah makhluk berupa klason, ya jelas toh. Hatimu diarahkan supaya beriman yang menyampaikan sesungguhnya adalah makhluk. Udah tinggalkan, jangan kau ikuti. Imanmu tegakkan terus. Dan iman di Dinul Haq itu mengajarkan lewat Sirul Asr, beriman hanya pada Allah, biar murni, tidak ada perserikatan kau sekutukan Allah dengan yang lain. Bapak Ibu hadirin, udah tinggalkan. Sampai Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalah itu berpesan gini, lebih baik kau mencari teman yang teman itu bodoh, melarat, ilmu dohire. Lebih baik kau berteman terhadap mereka yang seperti ini tetapi ngalim ilmu batini. Itu maksudnya dia bodoh ilmu syariah tapi wawasan hatinya tentang hakikat makrifat itu luar biasa. Temani dia, jadikan temanmu sebagai teman sahabat yang khalid, sahabat yang mukhalid. Nek cara ludruk terus si katanya siapa pelawak itu CS, teman CS, mukhalid itu teman CS. Jadikan dia temanmu. Jangan kau cari teman yang walaupun alim ilmu syariatnya, ilmu zahirnya, walaupun dia dzurriyyah Rasulullah, tetapi manakala hatinya itu kuceluk
ilmu hakikat makrifati. Lebih baik kau berteman terhadap orang yang enggak punya, kemudian bodoh ilmu syariate, penggaweane iku asor. Apakah itu tukang cukur, apakah itu tukang golek rosokan, tapi alim hatinya, wawasannya terhadap Allah. Mengapa demikian? Dia akan pasti memberikan petunjuk ruhmu untuk menuju dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kui berteman kepala desa, bupati, gubernur, presiden, tapi kucluk ilmu hakikate. Pasti kui diajak untuk bersenang-senang terhadap urusan jabatan. Wis ta elok aku penak pingin rokokmu apa sih? Anu Pak Kades, rokokku Surya. Alah njaluk pirang pres sak bal, sing penting pilih aku. Wah, imanmu bos kena 1 bal Surya. Tapi habis itu hancur ya. Iya. Allah. Yes. 2023, 24 uang harus gak laku. Yang laku adalah iman. Biar pemimpin-pemimpin kita betul-betul amanah. Dia biar tidak sibuk ngurusi bagaimana cara mengembalikan modal. Biar dia sibuk mengurus bagaimana mensejahterakan masyarakat. Iku wis dadi slogan. Bila aku jadi pemimpin akan kuperjuangkan saudara-saudara. Janji nih. Tak bangun nih. Aduh. Basa wis dadi. Di total sekretaris entek piro? 2M. Wah, gampang. Ditoleh di daerahku pabrik. Tak panggil pejabat-pejabat pabrik. Mrene, aku modalku sakmene. Urunono gampang nggih? Gampang. Tapi nanti yang menjadi korban adalah buruh. Haknya buruh. Dia juga minta imbalan. Pak pemimpin, pabrikku ngene-ngene. Kan UMR di daerah apa? Upah minimum regional iku lho. Njaluk munda karyawan kalau tidak diundakkan itu nanti akan mogok. Keputusannya adalah pemimpin mang. Otomatis bela pengusaha. Sing ngajur sapa? Buruh. Lah salah kuwi milih kuwi. Tidak bisa berkutik saudara-saudara. Dia hanya bisa berslogan ketika saat menjadi kandidat, tapi ketika sudah menjabat tidak bisa karena terjerat. Ayo, ini tadi penuh tak bantu 2 miliar modalan. Ya apalah kuno carane. Berbagai cara. Bagaimana caranya si pengusaha tidak rugi. Padahal hak Anda sebagai buruh. Makanya biar tidak seperti itu, periksaan kalau kita ngomong dunia politik, periksaan bagaimana Rasulullah ketika mengajarkan kita berpolitik. Periksaan di situ, tiru beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mengevaluasi diri itu lebih baik daripada si salik itu repot-repot
Saya suluk tak istiqomah no dzikir terus supaya menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang berkaromah dan lain sebagainya. Bos, kita sudah diingatkan di situ. Kau suluk itu diingatkan oleh guru akhiratmu untuk bertemu Allah. Mengapa kamu itu berbalik arah? Loh, makanya lebih baik kau evaluasi diri, riya itu masih ada apa enggak? Bapak Ibu, cara efisien, cepat Anda untuk mengevaluasi diri, menghilangkan perkara-perkara yang di dalam Al-Quran disebut guyub, celo-celoni hati adalah encepno sing jeru sirul asalmu. Pun itu aja. Tancapkanlah sirul asal dalam hatimu. Itu cara yang cepat, riya hilang, takabur hilang, apa tadi? Kepinginan untuk jadi pemimpin hilang, hubus syaadah. Jadi Anda di situ sudah dihilangkan Allah kepinginan, hanya satu, akan tertanam cinta rindumu terhadap Allah. Kalau itu sudah muncul dalam hatimu, cinta rindu untuk bertemu, berarti tanda kau ini sudah diberikan Allah sinyal lampu hijau, masuklah kau di musyahadah. Artinya sebentar lagi kau akan sampai pada ainul basirah. Wis iki mang tak gawe keras sebab awak rada gak enak ben tambah sehat gitu loh Pak. Nggih. Dik wingi mantun ndugi Jember. Kita keri bisa ning kono. Heeh. Nggih, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog Bapak. Ringkasnya adalah hanya dengan menancapkan zikir sirul asrar setancap-tancapnya itu jalan untuk menghabiskan celah-celah di dalam diri kita masing-masing. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang di majelis dulu Pak ya, di majelis dulu. Untuk yang di luar sana yang lagi ngaji bareng di Tegal mungkin bisa nanti menghubungi di nomor simpati ya di 082141295309. Tapi kita melayani pertanyaan yang di majelis. Monggo kami silakan. Iki nggak bisa ditampil layari gak isa ya di gak isa ya caranya ya apa iso tampil nanggone di YouTube nanti dicari bagaimana caranya. Ya ada yang di majelis Pak yang bertanya Ibu. Betul enten, tak alihkan langsung terhadap jamaah yang ada di jalur simpati. Silakan ingin bertanya, monggo. Mungkin di Tegal ya, yang selalu mengadakan ngaji bareng, silakan Pak Tegal.
Tolong bukan di jalur Indosat Pak ya, di jalur simpati. Keturun mau piye? Ya kalau sudah nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Sampun nggih? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.